Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Top M TV. Nah, hari ini Mel punya mobil yang warna merah. Nah, warna merah yang menyegarkan ini keluaran dari Mercedes-Benz. Ini ada Mercedes-Benz E2,5 Coupe tahun 2012. Untuk kilometernya dia baru berjalan di 21.000 aja. Bukan miles, ini kilometernya asli. Nanti buat teman-teman yang penasaran review Mel, harganya, spesifikasinya, yuk tonton dulu dari awal sampai akhir. Jangan lupa tangannya untuk di like, comment, share, dan subscribe channelnya Top M TV. Oke, stay tune. Oke guys, kita mau mulai dari tampilan dari eksteriornya dulu. Untuk di bagian tampilan depan E2,5 Coupe ini, kalian bisa lihat ya di bagian bodinya aja untuk setiap lekukannya. Nah, jadi lekukan-lekukannya tuh terlihat banget warna merahnya ini merona banget ya. Di bagian lekukan bodinya, bempernya juga sama. Terus untuk di bagian lampu depannya, lampu utamanya headlampnya sudah LED di bagian tengah sini. Ini ada untuk lampu seinnya. Nah, lampu sein ini bergaris-garis gini ya guys, kalian bisa lihat. Terus juga untuk grillnya yang manis ini, dia punya grillnya hanya di 2 baris saja, baris pertama dan baris kedua. Dan jangan lupa ada logo Mercedes-Benz yang lumayan besar. Terus di bagian kap mesin juga ada logo Mercedes-Benz-nya. Oke, di bagian bawah fog lampnya dia ada ya guys. Fog lampnya ini dia yang tampilannya lurus, jadi bukan yang bulat. Lalu untuk di bagian grill bawahnya beda ya sama yang di atas. Grill bawahnya ini dia ada lubang-lubangnya, jadi tampilan tuh juga berbeda untuk di desain grillnya. Oke, nah kalau E2,5 Coupe itu biasanya dia terkenal sama yang namanya 2 pintu. Ya. Kenapa 2 pintu? Karena namanya coupe ya. Kalian bisa lihat dari tampilan sampingnya. Ini untuk bukanya sebentar. Nah, untuk bukanya ini dia di bagian frame-nya atau kacanya dia akan frameless, turun otomatis. Plus di bagian spionnya dia akan retract. Kalau Mel tutup, ya, naik ke atas tuh ya. Di bagian belakang juga sama. Jadi untuk coupe ini dia benar-benar mobil yang jarang banget ditemuin dan jarang orang yang punya. Selain itu dia juga punya sunroof panoramik di bagian atas dan ada shark fin-nya yang si mungil ini di bagian tengahnya. Oke, nanti sebelum kita lihat di bagian interior, Mel mau bahas dulu untuk di bagian belakangnya. Di bagian tampilan belakangnya, bodi belakangnya ini cenderung tidak terlalu cembung, namun tidak terlalu cekung juga ya. Jadi sama aja, bentuknya porsinya sama aja. Nah, kalian bisa lihat untuk bodi samping. Ini dia punya lampu stop lampnya yang belakang, atas, sampai di bagian bawah. Agak nyaru ya guys karena warnanya merah. Nah, stop lampnya juga warnanya merah seperti ini ya, yang tampilan-tampilan sampingnya. Tapi jangan khawatir, untuk stop lamp ini bisa dibedakan gitu ya. Oke, di bagian belakang ini dia ada emblem E2,5, logo Mercy. Oke, cukup itu aja. Tapi ini tidak punya kamera mundur, jadi kosong ya. Oke guys, nah sekarang Mel mau lihat untuk di bagian bagasinya. Kalian tinggal klik aja yang di bagian open bagasi ya, di kunci remote-nya. Nanti dia akan terbuka otomatis. Nah, ini sebenarnya tidak power back door ya, tapi dibukanya dibantu dengan dari kunci remote-nya aja. Jadi dia sudah otomatis power back door ya, seperti power back door. Oke, untuk di bagian interiornya, nah di bagian interior bagasinya ini dia cukup luas ya. Walaupun dia coupe 2 pintu, tapi untuk di bagian dalamnya ini masih bisa kalian taruh barang-barang. Ada jaring-jaring di sebelah kiri ya. Di sebelah kanannya ini ada P3K-nya. Oke. Lalu kita lihat dulu ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini ada ban serep. Oke, terus juga ada kunci-kunci, dongkrak semuanya. Maaf. Tapi itu juga bakal hilang sih, guys. Oke, guys. Nah, di bagian atas ini juga ada kunci segitiganya ya. Jangan lupa. Sekarang kalau kita cara tutup bagasinya manual juga ya. Nah, seperti ini. Oke, yang penasaran dengan interiornya? Yuk, stay tune.
Oke guys, nah sekarang memang sudah di bagian interiornya. Nah kalian bisa lihat ya untuk di bagian interiornya, kalau E2,5 coupe ini dia tuh desainnya lebih kelihatan mahal, terus juga lebih kelihatan selfish ya. Kenapa mau bilang selfish? Karena kalian bisa lihat ya untuk di bagian depannya aja ini khusus 2 orang aja, di bagian pengemudi sama di bagian penumpangnya. Dan yang di belakang ini sebenarnya sempit ya. Untuk ukuran tubuh Mel ini duduknya akan jadi tegak, makanya Mel bilang ini mobil yang desainnya mahal dan juga selfish gitu ya. Jadi lebih untuk berdua aja. Di bagian belakang sebenarnya anak-anak bisa sih guys, cuman agak sempit ya, makanya paling ukurannya anak-anak aja. Di belakang ini kita bahas dulu, ada cup holdernya, nah 2 buah, terus ada tempat taruh barang di bagian sebelah sini, dan ada 2 buah AC ya guys di bagian depannya, sama ada lampu tengahnya di bagian belakang. Untuk kursinya warnanya sama ya, perpaduan marun, merah sama black, jadi 2 warna itu. Oke, kita mau bahas dulu di bagian yang depannya aja. Yang pertama, Mel tadi kan bilang kalau mobil ini sunroof panoramik. Nah, kalau panoramik seperti ini tampilannya. Oke, bisa kita buka lagi. Nah, ini namanya sunroof, jadi bisa dengan 2 cara ya kalau misalnya kalian mau lihat. Oke, ini sudah mentok ya guys, jadi sunroofnya sampai segini aja, jadi nggak bisa lagi. Mel kalau saja ya biar terlihat panoramik, jadi biar semuanya kelihatan. Oke, nah elektriknya juga berfungsi dengan baik ya untuk di bagian sunroof panoramik, jadi jangan khawatir mobil 2012 tapi barangnya masih grace ampun gitu ya, masih bagus banget. Oke, kita bahas dulu di bagian door trimnya. Di sini door trimnya dia warnanya hitam perpaduan dengan warnanya si merah ya, jadi black and red. Lalu dia ada memory seatnya, ini ada electric seatnya, maju mundur, terus mau lebih bersantai atau mau lebih tegak, nah ini bisa ya. Lock dan unlocknya ada di sebelah kanan. Lalu untuk pengaturan retract-nya, nah kalian bisa atur di bagian interior. Nah kalian tekan lagi ya, yang ada tombol di bagian sebelah kanan. Oke, untuk power window-nya kita coba ya yang di bagian penumpangnya. Nah kalian tekan sekali aja dia langsung otomatis naik turunnya. Jadi namanya all power-nya sudah window ya untuk window-nya. Oke, next kita bahas di bagian lampunya. Untuk automatic lamp-nya ada di bagian depannya ya. Ini untuk lampu jauh, lampu dekatnya, fog lamp sama lampu utamanya. Nah ini kalian atur di sebelah kanan yang bulat ini. Speakernya ini ya mereknya Harman Kardon. Oke, di bagian depan ini dia biasanya dinamain Twitter ya. Kalau speaker itu yang paling bawah yang besar ya. Jangan lupa mereknya Harman Kardon. Oke. Nah, untuk di bagian AC-nya ini dia ada 4 buah AC di bagian depan dan belakang plus 2, jadi ini super dingin dan super enak banget ya mobil di E2,5 coupe. Setirnya dia sudah yang kulit, dia punya pedal shift, terus dia juga ada accident-nya untuk kita berbicara ya, kalian bisa minta apa. Terus untuk back-nya bisa, ini untuk kita lihat ke bagian speedometer. Nah ini kalian mau ke audio, trip, terus service, nah kalian bisa lihat ya ini ada tensionnya di bagian si speedometernya. Lalu yang di sebelah kanan ini ada tombol untuk naikin volume. Nah, tuh. Nah ini kan karena pakai radio ya, jadi suaranya agak sedikit kresek-kresek ya. Terus juga bisa connect telepon. Lalu untuk teleskopiknya, tuh dia sudah elektrik teleskopik ya guys, naik turun, mau lebih maju, mau lebih mundur. Oke, misalnya segini ya guys. Nah, di bagian setirnya kita sudah selesai bahas. Jangan lupa ini ada logo dari Mercy-nya. Kita cobain ya untuk suara klaksonnya. Nah, masih enak banget ya, halus banget untuk dari suaranya itu sendiri. Oke, untuk dashboardnya ini dia sudah soft touch. Terus dia untuk di bagian head unitnya memang sedikit lebih kecil ya, jadi nggak terlalu besar. Dia juga ada lampu hazard, nah seperti ini. Lalu ini untuk dari si AC-nya, ini tinggal mati nyalain aja. Kalian kalau mau naikin turunin ya seperti ini. Nah ini udah nggak ada anginnya. Lalu ini ada tombol-tombol apa aja. Ini untuk on dan off dari si head unitnya. Kalian tinggal pencet on lagi, nah dia otomatis nyala lagi. Ada radio, disk, navigasi, connect telepon. Nah ini connect teleponnya ya.
Terus ini untuk number yang bisa kalian pencet. Nah, ini juga bisa untuk suara. Tuh. Tuh, suaranya enak banget ya guys untuk dari speaker Harman Kardon ini. Lalu ini ada kray-nya. Nah, di belakang nanti otomatis dia naik ya untuk kray-nya. Seperti ini. Nah, turunin lagi. Oke, kray-nya. Terus ini ada sport untuk dari modenya. Kalau mau sport bisa, eco bisa. Lalu ini ada tombol-tombol untuk dari si AC-nya ya. Jadi ini sudah dual zone. Jadi kanan kirinya bisa beda. Nah, ini 17 derajat. Yang di sebelah kanannya mau 16 aja bisa. Jadi bisa diatur ya. Ini lalu ada pemantik sama ada asbaknya untuk merokok. Transmisinya sudah otomatis. Ini dia ada 2 buah cup holder lagi di bagian depan. Nah, seperti ini ya guys contohnya. Nah, misalnya dalam keadaan tertutup. Nah, ini mau buka. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa dorong otomatis, kalian dorongnya secara manual. Ini untuk kalian atur di bagian head unit depan. Terus ini untuk kalian backnya bisa. Misalnya kalian mau yang ini tinggal tekan aja gitu ya. Ini di atas bisa. Nah, misalnya kalian mau ke radio, present info, no information. Kita bisa atur aja. Oke. Yap, sudah ya. Oke, sekarang Mel mau buka di bagian box tengah. Nah, box tengah ini dia isinya ada service rutinnya ya guys. Jadi ini dia di Mersindo Autorama. Nah, ini semuanya komplit, ada semua. Jadi silahkan di screenshot aja ya, ini ada semua. Box di tengah ini bisa buat USB ya, bisa buat kalian charge, itu bisa semua. Sama kita mau lihat box yang terakhir. Tuh, bukannya soft banget ya guys. Nih, mau tutup lagi. Ini kita mau lihat kita dapat apa aja. Wow, bukunya masih ada ya guys. Semua bukunya masih komplit. Buku manualnya. Nah, masih ada. Terus ini untuk kaca filmnya, Vikul. Ini kabelnya si E2,5 kup, kabel connectionnya. Sama ini servis rutin aja sih guys. Oke. Jadi semuanya masih ada ya. Aman banget untuk dari si Mercy E2,5 kup yang lagi review ini. Jadi nggak usah khawatir kalau ditanya recordnya ada nggak Mel? Ada ya guys. Kita nanti bisa kasih unjuk ke teman-teman semua informasinya. Silakan kalian kunjungin showroomnya Autofam aja. Oke, ini Mel masukin dulu ya. Oke, yang terakhir di bagian atas ada pengaturan lampunya. Nah, ini lampu yang ada di tengah karena satu pintu terbuka, jadi ini nggak bisa mati ya untuk bagian lampunya. Sunroof panoramiknya sudah Mel bahas. Sun visornya. Nah, ini juga ikutan nyala ya di bagian atasnya sun visornya sambil kita ngaca gitu ya. Nah, ini sudah bisa. Oke guys, nah sekian dulu untuk review dari Mercedes-Benz E2,5 kup tahun 2012. Kilometernya baru berjalan di 21.000 aja ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran harganya Mel buka di berapa? Harganya kita buka di 570-an juta rupiah. Harga pasti langsung cek aja di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net. Untuk pajak yang ini panjang di bulan Oktober 2022 ya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kalian pengen WhatsApp Mel ya, tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungin Mel aja di bawah sini di 0813894077 ya. Kalian boleh tanya-tanya, hitung cash, kredit. Terus kalau misalnya kalian mau minta foto STNK boleh, nanti Mel kirimin. Lalu showroomnya kita ada di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bawah deskripsi sini. Lalu untuk mobil yang kalian beli di Autofam, kita jamin bebas tabrak, banjir, dan kilometer pasti asli. Surat-surat kita jamin keasliannya. Langsung datang aja kunjungin di showroom Autofam. Janjian dulu sama salesnya, tanya dulu unitnya apakah masih ready atau tidak ready ya teman-teman. Sekian dulu untuk review singkat dari Mercedes-Benz E2,5 kup tahun 2012. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam TV selanjutnya. Bye-bye. I can.